Nah, oke teman-teman. Ini bertemu lagi dengan channel saya Rian 2226. Ini saya akan mempresentasikan membuat lalat maggot, lalat BSF fermentasi dari bahan bekatul. Kalau enggak ya bahan nama lainnya dedak. Nah, ini dicampur biar bisa jadi fermentasi. Nah, bahannya apa saja teman-teman? Nah, simak, jangan di skip ya teman-teman. Pertama, ini teman, beli Yakult di warung sekitar rumah teman-teman, warung kecil atau warung besar, contohnya kayak ya Alfamart ada, warung-warung kecil kelontong ada. Ini Yakult, ini seharga 1000, kurang lebihnya 1000 sampai 2000 teman. Nah, keduanya nih beli Royco teman, Royco yang buat masak, sama ibunya teman-teman ya. Kalian kalau yang masak itu kan pasti pakai Royco, bumbu yang cepat itu pakai Royco. Nah, ini buat campuran. Nah, yang ketiga ini beli dedak, kalau enggak bekatul, nama lainnya bekatul. Nah, ini kurang lebih ya 1 kiloan dedak. Nah, keempatnya air teman, air biasa, air sumur, kalau enggak air pam juga bisa. Air pam itu air dari sungai, itu dari sumber, kalau enggak air aqua itu juga bisa. Ini sebanyak 1 liter. Nah, yang kelima itu gula pasir teman. Nah, sebentar saya ambil gula pasir, ini lupa teman, bentar. Nah, ini gula pasirnya teman, ini kira-kira ya 5 sendok kurang lebih. Kalau saya 5 sendok teman, biar agak cepat, biar agak bagus. Itu 5 sendok gula pasir, 5 sendok makan. Nah, ini. Nah, caranya gimana teman? Nah, pertama air dituang ke ini wadah atau tempat yang agak besar buat nanti mencampurnya dedaknya. Bisa ember bak itu bisa, atau enggak ya bak kayak gini bisa. Nah, biar mudah untuk nyampurnya. Nah, pertama dicampur. Nah, dituang sini airnya, ini 1 liter. Nah, kedua teman, ini pakai Yakult juga dicampur ke air. Aduh, muncrat teman. Nah, ini dicampurkan ke air. Nah, sesudah Yakult pakai gula. Nah, gulanya dituang juga ke sini, dicampur. Nah, kalau sudah gula pasir sudah, ini pakai Royco yang buat masak. Nah, ini seharga ini 1000 rupiah. Nah, ini juga dicampur sini.
Nah, kalau sudah teman, ini air yang sudah tercampur tadi sama bahan empat macam itu diaduk-aduk sampai bisa merata. Ini ngaduk-aduknya ini kurang lebih 3-5 menit, itu biar bisa nyampur, bener-bener nyampur. Diaduk-aduk terus. Nah, kalau sudah mencampur teman, nah tinggal dedaknya dimasukin di baknya tadi, di embernya tadi. Ember kalau enggak ya bak ini. Nah, ini 1 kilo dedak. Nah, kalau sudah dituang, nah tinggal gini teman, diaduk-aduk terus lagi biar sampai merata airnya ke dedaknya. Terus diaduk-aduk terus biar sampai merata. Nah, kalau sudah merata teman, sudah merata semua dedaknya, itu jadinya kayak gini teman. Nah, tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering. Itu kalau campurannya pas, air 1 liter sama dedak 1 kilo itu udah pas teman. Udah campuran yang sangat pas. Itu kalau saya, ilmu saya. Nah, kalau sudah jadi mencampur kayak gini, itu dimasukkan ke plastik. Bentar. Nah, bentar, ini plastiknya ketinggalan lagi nih. Ini lupa saya. Wah, bentar teman. Sorry, lupa plastiknya teman. Nah, pakai plastik apa saja bisa teman, asal besar dan jangan bocor. Pakai plastik apa saja bisa, asal jangan bocor, biar tidak kemasukan udara teman. Nah, ini dimasukin ke plastik semuanya.
Nah, kalau sudah masuk semua teman, ini diikat pakai tali rafia. Kalau nggak pakai tali rafia ya karet juga bisa, asal jangan sampai kemasukan udara dari luar. Nah, kalau sudah begini teman, caranya nanti gimana teman? Nah, caranya gini teman. Nah, ini jangan sampai kemasukan udara. Nah, ini diginiin dulu biar gak ada udaranya masuk. Nah, kalau sudah kan gini bentuknya. Nah, gini nggak ada udaranya. Nah, nalinya jangan di sini. Nah, jangan mepet kayak gini. Itu nanti nggak jadi. Yang di atas sini, di atas, mepet atas. Nah, diputar kayak gini dulu. Nah, kalau sudah, nah ditali pakai rafia. Kalau nggak pakai rafia ya pakai karet. Nah, ini teman. Nah, tidak kemasukan udara kan teman. Nah, nah, nah tidak ada toh. Nah, kalau ini nengok jadi apa tidaknya fermentasi ini, caranya gampang teman. Nah, ini kalau plastik ini sudah melembung besar gini, melembung, kalau bahasa saya melembung, menggelembung. Nah, udah besar kayak gini, melembung kayak gini, kayak balon itu, kayak balon, istilah kayak balon itu. Nah, itu jadi teman, fermentasi kita jadi. Nah, habis itu caranya nengok ini, nengok jadi apa enggaknya itu dari bau teman. Nah, ini baunya tidak busuk, tidak busuk bau busuk tidak, tapi bau kayak tape. Nah, baunya harum, harum wangi kayak tape. Nah, itu contoh yang sudah jadi fermentasi. Nah, habis itu kalau sudah jadi itu kurang lebih 3-4 hari itu sudah jadi. Nah, ya lama-lama ya paling lambat itu 1 minggu teman. Itu sudah jadi, itu 1 minggu udah jadi 7 hari. Nah, itu udah jadi fermentasi. Nah, habis jadi fermentasi itu nanti diratain di papan, dibuka plastiknya, habis itu dituang di papan yang agak lebar. Nah, itu nanti dituang terus diratain tipis, itu dirata-ratain tipis. Nama Jawanya sini Gunung Kidul itu digelar. Nah, digelar sing ngombo. Nah, sing tipis wae. Nah, gitu teman. Nah, habis itu nanti ditutupin pakai ini daun pisang, jangan pakai kertas minyak, nanti nggak efektif. Pakai daun pisang. Nah, daun pisang disobek. Nah, nanti ditutupin di atasnya. Nah, itu paling cepat paling lambat itu paling cepat 3 hari udah jadi, udah ada lalat BSF nya ke sini, ke ini sekitar fermentasi ini. Nah, itu nanti ada lalat datang sendiri, lalat BSF liar itu datang sendiri. Nah, nanti kalau sudah daunnya agak kering sekitar paling cepat 3-5 hari itu sudah kering, itu tanda lalatnya itu sudah bertelur di situ. Nah, itu nanti kalau sudah ada telurnya, nanti ada ini anak maggot kan, lalat BSF bertelur jadi telur. Nah, habis itu jadi maggot yang kecil-kecil itu kayak rel pupa itu kecil-kecil. Nah, habis itu bisa berkembang sendiri, tambah banyak gitu teman. Nah, nanti kalau sudah penuh, sudah banyak, itu tergantung teman
mau dijadiin dua apa enggak, itu wadahnya itu, papannya itu nampan atau apa gitu bisa, bak juga bisa, ember. Kalau ember terlalu sempit, nah paling enggak ya bak, kalau enggak ya nampan yang lebar. Nah itu, nah habis itu dijadiin dua biar agak luas apanya, papannya itu dijadiin dua. Nah nanti dibagi dua. Nah nanti udah jadi maggot tersendiri. Nah kayak apa maggot itu, kalau teman-teman penasaran, nah simak ya teman-teman, jangan dimatikan HP-nya, jangan dikeluarin videonya. Nah ini teman-teman semuanya, ini hasil fermentasi dedak atau bekatul yang kemarin. Ini hasil fermentasi dedak itu yang dari lalat tapi bukan lalat yang menjijikan teman-teman, lalat yang menghasilkan maggot, itu lalat BSF. Nah ini lalat ini yang ini itu bukan menghasilkan racun atau kuman, tapi menghasilkan maggot itu yang sangat bersih, hewan yang sangat bersih. Nah ini hasilnya, dan ini sangat banyak sekali teman-teman. Ini yang sudah jadi, yang sejenis ulat itu, tapi bukan ulat, ini maggot. Ini yang sangat disukai sama teman-teman yang berternak ikan atau ayam atau mentok. Tuh ini yang sangat disukai, ini sangat populer sekali buat pakannya, pakan ternaknya. Nah ini mangga, ini buat makannya, ini maggotnya yang sudah besar-besar. Nah bentuknya kayak gini. Nah dan ini sangat banyak sekali nih, cuma modal uang sekitar 25. Bekatulnya 1 kilo sama Royco sama Yakul dan sama air. Nah ini jadinya kayak gini. Nah itu kemarin yang sudah habis difermentasi, itu tahap pertama sebelum jadi kayak gini, itu dikasih di papan ini teman-teman. Nah ini nanti di yang sudah jadi fermentasi itu nanti di apa ya namanya, kalau bahasa Jawanya digelar sing rodok tipis. Nah gitu teman. Nah nanti jadi ini maggot. Nah itu lalatnya yang BSF itu datang sendiri bertelur. Habis bertelur, nah ini jadi kayak gini teman. Nah dan ini sangat bagus sekali buat peternak-peternak yang sudah besar itu. Ya ini kalau dijual ini 1 kilonya ada yang seharga 10.000, 15, 25 sampai 40. Nah itu tergantung penjualnya teman. Itu semua penjualnya itu beda-beda, ada yang 10.000, 15, 25 sampai 40. Nah ini cuma simpel sekali teman. Ini pakannya tidak terlalu mahal, tidak terlalu boros, cuma ngambil bekas-bekasan sayur yang sudah tidak kepake, itu bisa buat pakannya, ini pakan maggot, biar tambah banyak, biar bisa ini cepet besar. Itu kayak sawi, kayak kubis. Nah kalau buah itu bisa ini mangga. Nah contohnya kayak gini teman. Nah ini pada makan mangga ini. Nah ini teman. Nah ini sangat bagus. Nah ini sangat bagus sekali teman. Nah pada jatuh ini.
Sorry teman, ada jatuh ini tadi pada makan ini. Nah ini yang kecil, ini yang masih kecil, ini segini. Nah ini yang masih kecil, tapi nanti bisa besar. Nah habis ini jadi itu kawan teman-teman, kayak sejenis apa ya, tua warnanya hitam kecoklatan teman warnanya. Habis ini nanti jadi lalat. Habis ini kan tua jadi kayak ini sejenis kepompong, itu nanti bisa jadi lalat. Nah lalat nanti bisa jadi telur. Nah lalat terus bertelur, nah terus habis itu jadi ini, jadi nanti tambah banyak gitu. Yang lebih baik lagi teman, ini dikasih kandang. Nah dibikin kandang tapi ini pakai apa ya, streamin bisa, tapi yang lembut, streamin yang lubangnya lembut itu, yang lalat biar tidak bisa keluar. Kalau enggak ya ini jaring, tapi jaring yang lembut juga, yang tipis lembut, kayak ini ya, jaring tempat tidur itu. Kalau bahasa saya jaring tempat tidur itu kelambu teman. Kelambu itu bahasa Jawa. Saya orangnya orang Gunung Kidul, jadinya ya campur-campur kayak gini ngomongnya, masih belepotan. Ya wajar lah, ini masih pemula. Tuh. Nah ini lokasinya, saya ini sekarang di Ngalang, itu kelurahan. Nah, Kelurahan Ngalang, tepatnya di Dusun Pesodoyong RT 5. Nah, ini sangat bagus sekali. Kalau ada yang minat nanti bisa komen. Harganya ya harga sahabat saja. Nggak usah mahal-mahal lah. Yang penting kan sudah bisa buat tambah-tambah modal, buat bisa fermentasi lagi, buat beli bekatulnya, dedaknya itu, sama bahan-bahan yang kemarin yang saya sudah jelaskan itu. Ya udah teman, ini cuma refreshing saja buat teman-teman yang lain. Kalau ada yang salah, kalau ada yang kurang jelas ngomongnya saya, ya tolong dikoreksi, dibenerin itu teman. Ya saya ya masih pemula, bikin maggot kayak gini masih pemula dan belum terlalu lama sih. Ya mohon koreksinya untuk teman-teman semua yang sudah senior, yang sudah mahir semuanya. Ya udah sekian dulu teman, ini cuma hasil saya aja. Thank you. Salam orang Gunung Kidul.